Oke, baik ya. Mudah-mudahan semua bisa mendengarkan suara saya. Saya akan coba buka presentasi saya. Tolong mungkin teman-teman kalau ada yang feedback bisa langsung chat saya, message di Facebook, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Oke, saya coba akan mulai ya. Bentar, saya mau running slideshow. Oke, saya agak ragu-ragu apakah yang lain sebenarnya bisa dengerin saya nggak. Oke, sip. Oke, baik. Katanya suara jelas feedback. Baik, akan saya mulai. Saya agak lega bisa nyaman nih ngobrolnya. Jadi pertama-tama mungkin saya mohon maaf nih, mungkin penyelenggara dan saya juga baru pertama kali mungkin menggunakan Google Hangout Air. Saya sebenarnya sudah lama nggak memakai. Jadi yang kedua kebetulan saya lagi traveling sekarang ini. Jadi saya siang tadi kan diusahakan secepat mungkin supaya dia bisa share karena tadi ada kendala di emailnya Om Mahfud ya. Jadi kalau pakarnya sendiri yang share pasti lebih. Oke, jadi sudah. Kita cek. Oke, baik. Bisa. Baik, saya lanjutin ya. Jadi saya juga kebetulan lagi traveling. Saya lagi di Johor baru sekarang. Jadi tadi sempat muter-muter nyari warnet. Kebetulan di rumah teman saya warnetnya lagi nggak jalan. Tapi mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk bisa sharing pengalaman di sini. Oke, saya akan coba mulai. Yang paling penting kita pelajari basicnya. Jadi setiap aktivitas itu dalam basic framework yang akan saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama adalah marketing, selling, engineering. Bentar ya. Baik, jadi setiap aktivitas yang kita miliki di suatu proyek, kita harus bisa petakan ke blok-blok yang tepat muncul di basic ini, yaitu di marketing, selling, engineering, sampai kita memberikan suatu deliverables atau item-item yang harus kita berikan customer di akhir project. Sebelum kita mendapatkan bisa kita investasikan balik ke dalam bentuk marketing, selling, maupun engineering. Jadi secara fundamental, marketing adalah suatu proses untuk mendapatkan leads atau mendapatkan prospek. Ya, leads atau prospek. Semua proses marketing yang kita lakukan itu menghasilkan suatu prospek yang itu nanti pada akhirnya akan kita follow up dengan proses menjual atau selling. Kalau kita berhasil melakukan proses selling, itu akan menghasilkan suatu proyek yang bisa kita kerjakan. Proyek yang kita kerjakan itu dalam bentuk program. Kalau kalian di sini, kalian lihat di sini, itu bentuk dari diagram ini adalah semacam suatu air terjun ya, waterfall ya, waterfall. Yang namanya air terjun itu dari atas sampai ke bawah. Kita lihat di sini itu ada semacam multi-stage waterfall. Jadi air yang muncul dari yang paling atas sampai ke bawah itu pasti ada pengurangan. Kita punya air yang banyak di paling atas, turun ke bawah pasti berkurang karena kita mengalami kegagalan untuk melakukan konversi dari prospek menjadi proyek gitu. Kita dari marketing mungkin akan mendapatkan banyak kesempatan atau opportunity atau kesempatan atau kenalan yang kita bisa datangkan, kita temui, tapi kita gagal menjual. Pada akhirnya jumlah proyek yang kita kerjakan juga lebih sedikit. Begitu juga pada saat engineering, kita sudah deal proyek nih ceritanya. Kita kerjakan, tapi ternyata proyek kita delay. Proyek kita ternyata membutuhkan lebih banyak orang dari yang semula kita rencanakan. Ini slide-nya saya sampai the basic ya, masih saya the basic. Tadi saya bilang bahwa masing-masing step di dalam proyek itu akan menentukan berapa uang yang akan kita terima di akhir hari, karena masing-masing step akan mengurangi gitu ya. Dari sisi marketing sudah berhasil membawa orang banyak, ternyata kita tidak berhasil menjual.
Jadi pada akhirnya yang proyeknya sedikit. Di proyek itu sendiri kita kadang-kala bisa mengalami kerugian, sehingga kita akan mengurangi pendapatan yang kita terima. Kenapa sebabnya? Karena ada proyek delay atau ternyata kita harus nambah orang untuk menyelesaikan proyek dan sebagainya. Makanya proyek ini penting sekali. Dan pada kesempatan saya sekarang ini, saya akan fokus ke marketing sama sharing ya. Untuk yang engineering kemungkinan nanti akan dijelaskan atau diberikan pada kesempatan yang akan datang gitu ya. Oke, jadi penting sekali memahami diagram basic ini. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kita harus memiliki suatu matriks. Apa itu matriks? Yaitu suatu strategi untuk mengukur. Jadi kita dalam suatu proyek biasanya memiliki eksekusi yang kita sebut eksekusi marketing, eksekusi selling, sama eksekusi engineering. Kita harus ukur itu semua. Karena kenapa? Dengan adanya pengukuran secara kuantitatif, kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Contohnya misalkan pada saat proses marketing, kita marketing ada beberapa cara, saya yakin teman-teman sudah paham semua. Ada beberapa channel yang bisa kita lakukan. Kita bisa melalui Facebook, kita bisa bayar iklan, kita bisa datang ke konferensi, kita ada konferensi yang bayar, ya enggak? Nah, itu semua nanti pada akhirnya akan menghasilkan suatu success rate atau return of investment. Kita harus bisa mengukur sehingga kita tahu investasi kita yang paling baik untuk marketing sama selling itu diinvestasikan di mana, sehingga kita nggak akan mengulangi lagi investasi ke pos-pos yang salah gitu, marketing channel yang nggak efisien atau cara selling yang salah. Makanya penting dilakukan suatu pengukuran sehingga kita bisa belajar. Nah, ini basic ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan di acara tanya jawab kalau nggak ada paham. Saya akan mulai dengan marketing. Yang pertama, yang marketing mungkin agak saya percepat sedikit karena ini saya sudah banyak yang tahu. Karena sangat basic sekali. Yang pertama adalah kalian harus memiliki suatu informasi tentang kalian gitu. Tunjukkan bahwa kalian itu eksis gitu di Twitter, website, LinkedIn, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Ya, ini penting karena nanti kalau kita itu cerita ke orang, misalkan kalian ketemu dengan seseorang di suatu elevator, di suatu lift yang ada kesempatan ngomong cuma dalam beberapa detik, kita kan 10 detik atau 5 detik, tukar kartu nama, di situ ada link ke website kita atau ke Facebook page kita gitu, orang akan bisa memfollow up ya. Itu yang marketing strategi yang pertama. Yang kedua, mission and focus. Ini maksudnya setiap marketing yang kita lakukan itu harus kita ukur sehingga kemudian pada akhirnya kita akan memfokuskan ke sesuatu yang memang memberikan hasil yang paling baik gitu, sehingga kita tidak membabi buta. Kalian lihat orang memanah, ya enggak? Orang memanah, kalian bisa dikasih anak panah misalkan 10 biji dan asal memanah. Itu semua mungkin ada yang manahnya salah, manah burung misalkan, atau manah pohon dan sebagainya. Itu tidak terarah, sehingga tidak akan menghasilkan. Tapi kalau fokus, ya meskipun diberi anak panah 5, kalau fokus itu lebih menghasilkan lebih baik. Itu yang disebut dengan measure and focus. Jadi ibarat orang memanah itu adalah ibarat yang sangat sesuai sekali menggambarkan apa yang kita lakukan dalam proses marketing. Gitu ya. Sangat penting sekali untuk bisa fokus untuk tepat sasaran agar kita lakukan itu membawa dampak yang besar gitu dengan investasi yang sekecil mungkin gitu ya. Yang kedua, yang ketiga itu networking. Ini penting sekali. Kalian menghadiri event-event ya sehingga mengenal banyak orang lain. Cuma ini catatan saya ya yang mau saya sampaikan di sini penting banget nih ya, penting banget nih. Kita sebagai programmer itu sukanya ngumpul dengan sesama programmer gitu. Event boleh, ngumpul dengan programmer boleh untuk saling belajar. Tapi kalau kita ngumpulnya dengan programmer nggak akan ngasih project ke kita gitu. Kecuali kalau dia misalkan programmer yang sudah besar, sehingga dia kemudian dia nyari orang, dia bisa ngasih kerjaan ke kita, itu boleh juga. Tapi sebenarnya yang disebut networking yang paling penting adalah kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Kita harus bisa ketemu orang yang berbeda dengan kita,
gitu ya, yang dia nanti akan memberikan lead atau prospek yang jauh lebih baik gitu. Jadi jangan dalam suatu networking, jangan ngobrol dengan orang yang teman yang kita kenal. Boleh ngobrol, say hi gitu ya, apa kabar. Habis itu harus temui orang-orang yang kita nggak kenal. Terutama orang-orang marketing, orang-orang sales, atau orang-orang bisnis. Hindari orang-orang yang sesama programmer gitu. Itu kalau mau memberikan melakukan networking yang betul-betul berdampak positif buat diri kita. Oke, nanti kalau ada yang bertanya silakan di Q&A ya, question and answer. Oke, sekarang masuk ke selling nih. Oke, selling ini menarik sekali karena saya sendiri dulu programmer gitu ya. Saya dulu programmer, lama saya jadi programmer. Saya bilang bahwa programmer itu seorang yang naif. Seakan-akan dengan skill atau ilmunya memprogram itu bisa merubah dunia, bisa menjual produk gitu ya. Itu sesuatu yang salah sangat sekali. Karena yang namanya selling itu adalah skill komunikasi kita terhadap orang lain. Makanya seringkali ya, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat programmer bahwa dalam suatu bisnis kita harus punya partner yang khusus kerjaannya jualan atau menghadapi customer. Karena programmer itu rata-rata sukanya komunikasi dengan laptop sama komputer, jarang suka komunikasi dengan orang. Kecuali kita sudah betul-betul experience bertahun-tahun dan kita betul-betul punya talenta yang memang secara engineering kuat dan secara communication bagus. Tapi itu lebih jarang, lebih sedikit gitu, dan orang yang langka. Makanya kalau kita lihat bisnis yang sukses selalu ada dua orang gitu yang saling mengkomplement. Satu orang adalah super seller atau eagle, orang penjual yang hebat, satu lagi engineer yang top gitu. Tapi kalaupun kalian belum menemukan orang yang tepat, nggak apa-apa. Kita mencoba menjadi seorang penjual yang baik. Yang pertama, tipenya salah satu yang paling penting dari likable. Apa itu likable? Likable itu adalah orang yang disukai gitu loh. Jadi kita ngobrol dengan orang, kita itu disukai, nggak tahu kenapa gitu. Kalian mungkin bisa mengidentifikasi dalam pengalaman hidup kalian, ketika kita ngobrol dengan orang baru, ada beberapa orang yang dia ingin saya ketemu lagi gitu. Saya ingin ketemu lagi nih dengan orang ini, enak nih orang ini. Atau ada lagi yang lainnya, wah ini orang ini benar-benar enak nih saya nggak akan ketemu lagi, kalau ketemu saya hindari. Itu bedanya orang yang likable atau enggak. Dan ini perlu skill gitu, sesuatu yang harus dipelajari. Ini yang saya lihat kelemahan orang-orang programmer, orang-orang teknis, dia itu enggak istilahnya cuek dengan hal-hal yang seperti ini. Karena dia mungkin itu bukan sesuatu yang di comfort zone bagi dia. Dia harus keluar dari comfort zone untuk bisa memaksa kita ketemu orang dan mempelajari sesuatu yang sebenarnya dia kurang sukai mungkin. Tapi ini ada tekniknya. Salah satu buku yang kalian bisa baca itu adalah yang paling bagus yang saya lihat ya, itu adalah How to Talk to Anyone. Ada satu buku namanya How to Talk to Anyone. Itu buku menceritakan situasi-situasi, ya, berbagai macam situasi yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan orang lain. Itu ada tipsnya yang di situ, ya, tipsnya dalam situasi A, tipsnya gini, situasi B, tipsnya seperti ini, sehingga kita menjadi orang yang disukai sama orang lawan bicara kita. Ini kunci yang pertama, ya. Yang kedua, help customer. Saya ngomong help customer itu jangan cuma pura-pura membantu gitu, karena kalau kita pura-pura membantu, ya, bisa melihat dari mata kita, ini serius nggak nih orang ini membantu atau membantu ingin dapat proyek gitu. Ini masalahnya di sini. Seorang penjual yang sukses itu betul-betul membantu gitu loh. Karena seandainya dia ada proyek dari situ, kita sudah mendapatkan pahala, niat kita sudah baik. Ini yang paling penting. Kalian coba belajar nih supaya ikhlas membantu, betul-betul membantu orang lain gitu. Orang yang kita bantu itu pasti akan merasakan gitu, kita tulus atau enggak. Oke, understand the problem. Kalian, ini penting banget understand the problem. Parameternya, apakah kita betul-betul seseorang yang bisa ingin memahami problem orang lain adalah kita membandingkan diri kita dengan seorang dokter. Ya, kalian lihat apa yang dokter kita sakit ketemu dokter, apa yang dokter lakukan? Pertama-tama nggak mungkin langsung ngasih obat kan? Dia pasti akan nanya secara detail, sudah berapa lama, sakitnya apa, keluhannya apa. Ya, kalian lihat gambar di sini itu dengan
listening. Di sini ada proses listening yang kita harus selalu belajar sehingga kita bisa membaca permasalahan yang sebenarnya. Dan kadangkala permasalahan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi kalau kita memiliki skill yang bagus dalam listening, kita bisa menggali sesuatu yang tidak terungkap. Nah, ini perlu skill juga ya untuk memahami permasalahan. All out. Jadi kita harus tunjukkan betul-betul kita betul-betul secara all out membantu dia gitu loh. Dalam semua proses sales gitu ya. Zaman sekarang ini sudah nggak zamannya lagi ya, namanya jualan itu maksa. Semua orang udah pinter, nggak zaman dulu ya. Orang bisa dibodohin gitu. Dan namanya selling itu adalah long term, terutama di service bisnis. Kalau kita misalkan jualan, misalkan beras ya, kita beras plastik, habis itu pindah di daerah lain beli lagi beras yang lain misalkan, itu kita bisa untung. Tapi kalau di service bisnis itu yang nempel adalah diri kita, dan namanya keburukan itu akan tetap cepat tersebar. Jadi service bisnis yang paling penting adalah service jasa atau kualitas kita melayani orang lain. Makanya kita harus all out dalam membantu. Ya, saya lanjutkan. Oke, proposal. Ini semakin menarik karena akan semakin detail. Nanti akan ada banyak sekali tips-tips yang akan saya sharing, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan melalui chat atau dan sebagainya ya. Kita sudah mulai memasuk tahap yang lebih detail lagi mengenai selling. Yang pertama adalah two-stage proposal. Jadi yang namanya proposal itu kalau saran saya kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa mungkin secara informal ya, ngopi dengan decision making atau orang yang dekat dengan decision making, kasihkan satu versi draft proposal. Jadi setelah kita ngobrol nih, understand the problem, kita udah mikirkan brainstorming, solusinya yang terbaik apa, terus kemudian cost-nya berapa dan sebagainya, kita kirimkan versi draft ke dia. Kita lihat feedback-nya seperti apa. Ya. Alasannya kenapa? Karena ketika kita mengirimkan final, itu nggak ada surprise lagi, nggak ada kejutan lagi. Yang mungkin 90% proposal kita udah bisa diterima. Makanya dalam versi draft kita ngopi gitu ya dengan orang yang bisa kita hubungin, yang dekat dengan decision maker-nya di situ. Two stage proposal. Yang berikutnya, oke, ini dia. Sekarang kita bicara mengenai isi dari proposal itu sendiri ya. Saya akan jelasin satu persatu. Ini penting sekali. Saya sering kali membaca status ya di grup-grup komplain mengenai customer. Wah, customernya minta ini, minta itu, customernya nggak mau dikasih red line, garis merahnya, pinginnya garis transparan dan sebagainya. Istilahnya komplain terus sama customer nggak bisa diatur, seenaknya sendiri, ngerubah fitur dan sebagainya. Itu semua bisa diatasi kalau kita ada ilmunya. Sayang sekali kita nggak ada ilmunya, sehingga nggak bisa ngatasin hal-hal seperti itu, gitu ya. Mudah-mudahan session ini bisa membantu kalian ya. Kalau saya sendiri juga belajar terus terang, ada berbagai macam customer memang. Oke, pertama adalah yang dalam suatu proposal itu ada problem statement. Orang ada masalah, makanya nyari solusi, datang ke kita. Kita adalah orang yang menolong. Aku tadi bilang help customer kan. Jadi ketika kita menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh customer, itu makanya itu masa-masa yang paling penting sekali untuk menggali sebanyak mungkin informasi dari mereka. Kenapa? Ini tahap yang paling penting saya bilang. Karena kalau kita memahami permasalahan customer, dan kita bisa menjelaskan dengan baik di dalam proposal, customer akan melihat bahwa kita orang yang betul-betul top. Dia belum melihat kita programmingnya bagus atau enggak. Mereka belum melihat apakah kita deadline-nya bisa meet deadline atau enggak. Tapi ketika kita bisa memahami problem yang bisa kita dihadapin sama dia dan menjelaskannya dengan baik, itu customer akan betul-betul sangat menghargai apa yang kita miliki. Ini orang-orang betul-betul care dengan diri saya. Ya enggak? Sampai tahu dalam permasalahan di dapur saya. Hebat banget nih orang nih, gitu kan. Kayaknya ini partner yang cocok buat saya. Oke, semua proyek saya lempar ke dia. Barangkali seperti itu. Hanya dengan listening skills.
problem yang dia miliki, kita jelaskan lagi. Yang kedua adalah amplify the pain. Maksudnya apa? Problem punya, customer sadar ini problem. Kita bisa menjelaskannya dengan dalam bentuk angka, dalam bentuk suatu kenyataan. Itu akan terasa banget problemnya bagi dia. Kayak nusuk gitu, sakit nih, sakitnya di sini. Dia dengan menunjukkan suatu angka, misalkan nih, wah ini ada suatu sistem data entry, tapi kita nggak tahu nih apa yang terjadi di sistem kita. Ngambil report perlu waktu seminggu misalkan. Tunjukkan kerugian-kerugian yang mungkin mereka secara kuantitatif kita bisa sampaikan. Kerugian secara manpower, kerugian secara decision making, bahwa kita dengan project team. Tim ini kita akan jelaskan untuk bisa menyelesaikan proyek ini kita membutuhkan beberapa orang ya, meskipun seandainya kita cuma 1 orang atau 2 orang, sebaiknya kita bisa sebutkan nama, role-nya apa, kalau bisa CV, short CV, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa ini bukan untuk ngerjain suatu pekerjaan secara profesional, kita membutuhkan seseorang yang ahli dalam suatu spesifik bidang tertentu. Itu makanya kita perlu project team. Yang berikutnya adalah effort. Nah, ini effort ini penting banget karena di sini kita akan tunjukkan pada customer bahwa untuk menyelesaikan project dengan baik, kita membutuhkan aktivitas ini. Aktivitas user requirement, aktivitas desain, aktivitas programming. Programmingnya ada beberapa modul yang harus dikerjakan dan masing-masing harus ada main disk-nya. Itu seperti itu ya. Semakin effort itu semakin panjang, semakin bagus karena customer bisa membayangkan bahwa ini memang proyek ini memang membutuhkan banyak aktivitas dan main days yang segitu banyak, 30 hari, 20 hari memang wajar gitu ya, seperti itu untuk bisa menjelaskan ke mereka. Yang berikutnya adalah timeline. Jadi milestone and deliverables. Jadi timeline itu kalian akan gambar dalam bentuk misalkan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Masing-masing itu ada milestone-nya. Misalkan user functional specification akan diberikan pada bulan sekian, minggu sekian. Itu milestone namanya. Daily design seperti ini. Terus misalkan modul ini bisa selesai kapan dan bisa mulai dites untuk modul ini. Nah, itu kalian jelaskan di dalam timeline ya, dalam bentuk timeline biar menarik dan langsung bisa kebaca sama orang yang nggak terlalu teknis. Itu bisa enak dibaca, langsung ngerti gitu kapan dia mengharapkan proyek ini sesuatu itu terjadi. Maaf, compliance table. Ini seringkali kalau ada tender itu compliance table muncul karena di compliance table biasanya kalau ada tender itu dia akan nyebutin, udah tahu nih apa yang saya inginkan apa nih ya, secara detail. Poin 1, poin 1, poin 1, poin 1, poin 1, 1, poin 1, poin 1, poin 1, poin 2 itu sampai detail sekali yang diminta apa. Dan di compliance table ini kita akan menyatakan ke customer bahwa proyek solusi yang saya ajukan itu bisa memenuhi apa yang ditulis di tender. Tidak semua apa yang ditulis di tender itu bisa kita lakukan. Ya, kadang-kala customer minta yang sulit sekali. Ngapain kita maksa gitu? Kalau memang sulit, ya udah kita tulis di compliance table. Kita tidak support gitu. Tidak bisa seperti ini. Ya, ada yang yes, ada no, ada yes, ada no gitu. Ada yang partial gitu. Yang namanya compliance itu biasanya ditulisi comply ya enggak, atau contohnya oke, kita bisa ngelakuin, not comply kita nggak akan melakukan, atau partial comply. Partial comply itu kita bisa melakukan sebagian, kita jelasin di situ di compliance table. Nah, tapi ini optional untuk proyek-proyek besar. Oke, ini untuk solution centric ya. Ya, ini pricing nih. Nah, ini penting banget nih. Saya tadi singgung mengenai cara untuk ini ya, biar customer itu nggak senangnya sendiri sama kita. Yang pertama, buffer up development effort by 50%. Saya udah pengalaman lama gitu ya. Memang ini yang harus saya pada akhirnya saya lakukan gitu. Awal-awalnya saya programmer juga, saya sama pos disuruh melakukan estimasi. Wah, pos ini perlu 5 hari misalkan. Programmer itu pada umumnya ya, terutama yang baru-baru itu pingin nunjukin bahwa saya Superman gitu. Saya bisa nih melakukan ini lebih cepat dari yang lain. Gampang kok, bisa kok gitu kan. Tapi ketika dilakukan betulan, wah kelihatan tuh ternyata banyak hal-hal yang dia nggak bisa lakukan. Saya bilang ya itu namanya naif juga ya, programmer naif jadi Superman gitu. Jadi Superman malah
kita susah dapat uangnya juga kecil ya. Makanya harus di effort. Jadi khususnya development. Misalkan di development nih untuk modul ini kita perlu 5 hari, modul ini 10 hari, 5 hari lagi modul ini, total 20 hari. Oke, kita udah estimasi 20 hari. Itu tambah 10 hari lagi. Gitu, tambah 10 hari lagi kasihkan ke customer gitu. Biar nanti kalau misalkan ada permintaan yang aneh-aneh gitu, nambah-nambah dikit nggak apa-apa lah gitu. Kita masih untung gitu. Tapi kalau enggak, kalau udah mepet, udah nangis kita. Adanya customer kita olo-oloin, wah customer nih apa nih, parah reseh nih. Yang namanya customer user, mereka bukan orang teknis, mereka berpikir nggak bisa sepresisi engineer. Ya nggak, orang bisnis itu bisnis gitu, dia high level. Itu dia bisa ngelihat uang, tapi dia lihat presisi detail nggak bisa. Mereka punya attention to detail yang jauh lebih parah gitu ya. Yang punya attention to detail itu cuma programmer, mereka nggak bisa. Nah, mereka nambah-nambah dikit, menurut mereka masih oke, masih dalam scope gitu. Ya nggak? Tapi dari sisi kita nggak. Akhirnya kita berkelahi terus tuh sama customer. Karena perbedaan sudut pandang. Kita nyalain customer nyalain kita. Nggak bisa ketemu dong. Betul nggak? Makanya kita sebagai programmer harus memahami mereka. Mereka itu bukan orang engineer, bukan orang teknis, nggak pernah belajar program, nggak pernah belajar matematika sampai detail. Nggak bisa dong disuruh kayak kita gitu. Makanya ini tujuannya harus effort dinaikkan 50% untuk mengakomodasi tambahan-tambahan dari permintaan tambahan dari customer. Kita oke-oke aja, customer mau nambah, betul nggak? Oke-oke aja. Kita harus selalu berkawan dengan mereka. Oke, bisa Pak. Mereka seneng kan? Kita udah ada buffer di situ, jadi kita nggak ada masalah. Oke, aku lanjutin ya. Item must the effort as long as possible. Jadi saya tadi dibilang kan, yang namanya di proposal itu harus ada main days. Ada main days ya, detail. Kadang-kala kita gini nih, programmer nih, asumsi mereka tahu semua apa yang kita lakukan. Betul nggak? Misalkan nih, functional spec 10 hari, 5 hari, design spec 10 hari, programming 20 hari, testing 5 hari, terus apalagi total 50 hari misalkan. Pendek, nggak dikasih penjelasan apa-apa di situ. Asumsinya customer ngerti bahwa ini di dalam kerjaannya ini. Mereka nggak akan menghargai karena apa? Masa sih program pemrograman bisa sampai 20 hari sih? Ngapain aja kamu gitu kan? Kita dikira nggak ngapa-ngapain gitu. 20 hari dikira kita kerja remote di rumah nyantai-nyantai sambil tidur gitu kan. Padahal kita kerja keras siang malam. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus kasih penjelasan yang panjang tentang usaha yang kita lakukan. Misalkan nih programming modul A, kasih sebanyak-banyaknya. Di modul A itu mau ngapain aja kita di dalam. Wah, kita harus integrasi ini, kita harus testing dengan ini, kita harus koordinasi dengan ini misalkan. Yang namanya proyek itu sebenarnya banyak usaha-usaha atau aktivitas yang sebenarnya kita nggak masukkan, nggak kita quantify, kita anggap sebagai amal jariah. Sebenarnya banyak sekali kalau kalian pikirkan. Mulai kita harus koordinasi dengan orang di project management. Kadang-kala kita project management kita gratiskan. Kita cuma perhitungkan cuma development aja, padahal namanya project management itu ngapain? Kita koordinasi dengan orang, koordinasi meeting, kita traveling di sana untuk ketemu mereka, itu banyak banget. Ini saran saya, ya, manage efforts, itu harus sepanjang mungkin, biar mereka dia memahami, memang banyak sekali ya yang kamu kerjakan di sini ya, wajar kamu minta 20 hari, gitu ya. Itu harus seperti itu, mereka itu paham. Kenapa kita cas mahal, gitu ya. Nah, ini yang penting banget nih, yang terakhir nih. Mungkin kayaknya nih yang terakhir ya, scope out with the optional items. Apa sih maksudnya scope out? Kita sering dalam suatu proyek, itu kita udah ngasih scope nih. Scope of work katanya, SOW. Yang mau dikerjakan ini. Udah. Habis itu customer minta kan. Wah, ini nih tambahan, nggak apa-apa lah dikit, tambahin, masukin gitu kan. Udah kita kerja bakti. Oke, bos. Oke. Lama kita udah kehabisan dana, profit kita menipis, betul nggak? Karena ada tambahan-tambahan yang menurut mereka dalam scope, gitu nggak? Tapi kalau kalian masukin optional item itu adalah item-item yang optional, tidak wajib untuk dimasukkan dalam proyek. Jadi dalam suatu proposal, kalian masukkan nih, yang basic itu apa, cost-nya berapa nih, wajib nih, misalkan 100 juta, oke ya, ini yang betul-betul core, ya. Tapi kalau kita menghandle-nya dengan baik gitu ya,
ada lagi yang namanya optional item. Jadi tambahan-tambahan item yang bisa kita kerjakan, yang nanti customer bisa memutuskan nanti. Saya mau nambah ini, oke, nambah sekian juta. Nambah ini, nambah 10 juta. Dan optional items itu adalah segala kemungkinan yang akan terjadi, segala permintaan fitur-fitur baru, fitur-fitur tambahan yang akan terjadi, itu masukkan di optional items. Ya, masukkan di list di situ. Misalkan nih, kita di basic scope-nya, scope yang dasarnya kita generate 5 buah report, misalkan. Reportnya ini adalah audit, misalkan. Terus kemudian di optional item kita tambahin log report. Terus kemudian kita tambahin lagi, misalkan log report by user, misalkan. Itu tambahin di optional items, terus kita kasih rupiahnya di situ. Nah, customer nih datang ke kita mau minta tambahan report, betul nggak? Mau minta tambahan report nih, nggak bisa ngomong masalah gratis lagi sekarang. Pak, saya sudah tulis Pak di optional items. Kalau misalkan Bapak perlu report ini, Bapak harus nambah nih 10 juta lagi gitu misalkan. Customer nggak bisa ngomong apa-apa karena udah dijelasin di depan, betul nggak? Karena kita nggak bisa komplain lagi, customer nih parah nih minta terus gitu, nggak bisa lagi. Mereka minta boleh, tapi harus ngasih injeksi dana lagi gitu karena kita udah sebutin di depan namanya optional items gitu. Makanya ini penting sekali ya. Oke, yang belum terakhir ternyata mungkin yang terakhir ini ya, namanya selling. Yang terakhir follow up with style. Jadi katakanlah gini, ada 2 ekstrim cara kita memfollow up. Satu adalah kita cuek, nggak follow up sama sekali. Kita anggap customer nanti akan datang sendiri gitu ke kita gitu ya. Emangnya yang butuh siapa gitu ya, padahal kita juga butuh. Tapi kita nggak memfollow up. Yang ekstrim berikutnya adalah kita tiap hari nelponin, gimana nih Pak, kasih dong proyeknya Pak gitu. Saya udah nggak punya duit lagi nih untuk makan gitu lah. Anak istri saya nunggu nih Pak di rumah. Wah itu juga ekstrim yang berikutnya gitu ya. Kalau with style itu kalian harus melakukan follow up, menelpon, menghubungin supaya mereka mendapatkan impresi bahwa kita itu care. Kan ini sebenarnya kan dimulai dari mereka. Mereka punya permasalahan dan mereka ingin menyelesaikan permasalahan itu. Maka kita tanyakan, Pak, gimana permasalahannya sekarang? Udah selesai, udah ini belum? Gimana kemarin prototipe saya, Pak? Kira-kira bagus nggak? Ada feedback lagi nggak? Misalkan seperti itu. Jadi menanyakan sesuatu yang tidak straightforward. Kadang seringkali kita programmer selalu straightforward kalau ngomong. Itu masalahnya gitu. Tapi asal ngomongnya to the point gitu. Itu nggak cocok sama orang bisnis. Orang bisnis itu nggak bisa to the point gitu. Mereka harus dikasih tanda, harus dikasih sinyal kalau ngomong gitu ya. Sama lah ngomong dengan cewek gitu ya, nggak bisa to the point dan harus kasih sinyal-sinyal gitu. Cewek juga nggak suka nasional. Saya melihat analisa saya ini, kebetulan nih timingnya tepat juga, bahwa ada suatu peluang nih. Aku lihat programmer di Indonesia itu banyak ya. Programmer dari mana-mana banyak, dari Vietnam ada banyak, dari India juga banyak. Tapi yang menguasai market dunia sekarang siapa? India, wajar lah India besar gitu ya. Tapi porsi orang Indonesia itu terlalu kecil. Karena kita punya kelemahan. Pertama, banyak sekali kelemahannya, mungkin masalah bahasa gitu ya, dan sebagainya. Makanya aku berpikiran gimana kalau kita bisa komplement gitu. Aku bilang di depan tadi bahwa yang namanya suatu usaha yang berhasil pasti adalah menggabungkan antara dua jenis orang gitu. Yang pertama orang yang pintar jualan, yang pertama orang yang pintar merogram. Nah sekarang untuk bisa go internasional itu perlu skill tersendiri. Saya sekarang bisa share nih mengenai tips-tips bikin proposal dan sebagainya. Tapi apakah kalian nanti bisa melakukan pembuatan proposal seperti standar yang biasa saya punya? Agak susah karena apa? Pengalaman yang belum kalian punya. Gitu loh. Ilmu mungkin punya tapi pengalaman belum punya. Gitu loh. Pengalaman adalah dimiliki oleh orang-orang yang sudah mempelajari dan sudah melakukan. Masalahnya seperti itu. Makanya yang namanya partnership itu penting gitu kan. Saya di depan saranin kerjasama dengan orang yang jualan gitu. Dan dalam hubungan dengan go internasional, sebenarnya banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang di luar negeri. Mereka itu sudah masukin di bidang-bidang tertentu. Mereka itu sudah memahami culture atau ya culture perusahaan gitu ya, kulturnya ya seperti apa, cara mendekati, hal ekspektasinya seperti apa. Yang paham itu cuma orang-orang yang sudah pernah melakukan. Tapi kalau kita di Indonesia kita nggak bisa, ada clash of civilization, perbedaan pendapat. Saya aja dengan programmer Cina, programmer India pasti ada berbeda.
handle-nya susah saya. Harus ada pemahaman-pemahaman kalau Singapura itu seperti ini standarnya. Saya ada 2 usulan di sini, yaitu pertama solution gallery sama sales office. Saya mikirin solution gallery itu saya kumpulkan solusi-solusi yang pernah dikerjakan oleh teman-teman di Indonesia, misalkan asset management, atau misalkan HR, atau misalkan apa ya POS, itu ditampilkan dalam suatu galeri. Kita sudah pernah melakukan, nanti aku bisa tinggal show di website di customer di Singapura, nanti tinggal wah ini ternyata udah ada nih yang udah bikin gitu, tinggal modifikasi sedikit, saya bisa langsung jualan. Itu di solution gallery saya bisa langsung jualan, saya pakai perusahaan di Singapura, nanti saya langsung hire teman yang punya solusi ini gitu, saya lempar gitu. Karena terus terang saya udah nggak tertarik lagi untuk program, dan saya juga tidak tertarik lagi untuk ngurus programmer. Lebih baik saya fokus di sales. Saya lempar gitu ya. Udah ada lead programmernya di Indonesia sudah. Yang penting saya lihat udah jadi gitu ya. Ini solution. Yang kedua sales office. Jadi sales office ini kalian misalkan punya lead nih di Singapura nih misalkan. Nanti biar saya aja yang maju gitu sama teman-teman di Singapura. Saya sebenarnya udah menerapkan ini di 1-2 proyek gitu ya. Saya sendiri juga nggak sendirian. Posisi saya di sini di Singapura adalah sebagai solution architect. Saya kebetulan kompetensi di Java, J2EE gitu ya. Terus ya apa namanya integration, terus kemudian apa namanya SOE gitu ya, service architecture, dan lagi teman yang .NET, adanya teman yang SharePoint gitu ya. Ini gabung aja. Mereka udah punya pengalaman teknis yang bagus, pengalaman lama di Singapura, dan bisa ngomong ke customer. Jadi nanti kita di sini seakan-akan di bawah perusahaan yang di Indonesia gitu. Kita nggak apa-apa ditempatkan di situ sebagai posisinya sebagai solution architect gitu di situ. Nanti yang nagih segala macam perusahaan di Indonesia. Jadi nanti saya paling dapat komisi misalkan 10% dari nilai proyek. Daripada yang di Indonesia nanti harus terbang ke Singapura, yang kedua juga nggak memahami ekspektasi orang-orang Singapura seperti apa, mending diserahin ke sales office. Yang di Indonesia fokus ke programmer. Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas kita bisa diskusi lagi ya, kita ditanya jawab. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya berikan. Mungkin nggak tahu ini Mas Bondan gimana setelah ini. Oke, gini aja, kirim pertanyaan mungkin masuk ke ini aja ya, masuk ke Facebook Group ya. Oke, Facebook Group itu ada satu thread kan, lihat postingan di Facebook Group ya. Oke, bentar saya tengok deh. Saya tengok sebentar ya, aku tengok ya, bentar. Bentar ya, aku harus buka Facebooknya dulu. Terima kasih Pak Mahfud. Oke. Terima kasih Pak Mahfud. Suaranya sangat, presentasinya sangat hebat, dan banyak yang masuk ke Facebook Group. Technical Support System Administrator. Oke, saya bisa lanjut nggak ya? Ada pertanyaan sudah kelihatan nih, udah di-share juga sama Kang Rahmat ya. Angga Wibawa ya. Angga Wibawa nanya, Technical Support Server Administrator kebagian peran nggak dalam suatu proyek? Ya jelas banget kebagian. Ya. Makanya gini, saran saya nih, kalau kalian programmer, saya jangan sok keminter untuk bisa jadi orang sistem gitu. Orang sistem kita teman banyak yang lebih ahli dari kita. Ya nggak, harus diserahkan ke situ, ke teman gitu. Makanya kalau kita gini, seperti tadi kita pinginnya jadi Superman nih, sering kali nih programmer nih, saya bisa semua nih. Programming bisa, sistem bisa, bos, percayakan sama saya semua, bos gitu. Kita mati sendiri, teman kita juga mati. Customer itu harus dikasih penjelasan. Mereka itu bukan orang teknis kayak kita, harus kasih penjelasan bahwa untuk bisa proyek yang bagus, kita harus hire orang-orang yang spesialis di bidangnya. Nah, ini kita pendidikan yang harus selalu kita lakukan melalui Facebook Group dan sebagainya, ya, biar customer itu nggak memiliki persepsi yang salah gitu tentang proyek.
Oke ya, itu yang Angga Wibawa ya. Sekarang Mas Wayan. Oh ya Mas, kalian mau nanya bagaimana memilih tim yang pas untuk proyeknya dan bagaimana cara pembagian hasil dari proyek untuk tiap anggota tim. Sebenarnya gampang ya, gampang. Caranya gini, pertama dalam suatu proyek itu harus ada satu orang yang istilahnya itu saya lihat sebagai solution architect. Dia itu yang mendesain siapa aja yang melakukan. Jadi dia membagi tugas. Dalam setiap tugas itu harus kita assign atau kita berikan ke orang dengan level tertentu. Misalkan nih senior senior programmer, junior programmer, lead engineer, masing-masing punya salary sendiri-sendiri ya, punya rate sendiri-sendiri per hari. Itu gitu enggak. Nah, kemudian kemudian dari task itu kan B yang junior programmer tarifnya sekian. Ya udah di situ aja pembagiannya, dari situ aja fair gitu. Adalah dari berapa hari yang dia spend atau dia berikan untuk proyek ini, terus kemudian dia itu rate-nya berapa gitu. Orang itu memang untuk menentukan rate seseorang itu seringkali nggak gampang, tapi saya gampangannya gini, biasanya gini, saya biasanya meng-hire orang yang part-time, dia sudah kerja di perusahaan gitu kan, dia gaji tertentu, misalnya dia gaji bulan 5 juta gitu. Dia sebenarnya di-hire sama perusahaan selama 22 hari kan, karena hari Sabtu Minggu libur. Ya udah berarti rate-nya per hari dia adalah 5 juta dibagi 22. Itu rate harian dia kalau dia kerja full time di perusahaan. Karena ini dia kerja part time dengan kita, saya kalikan 2 biasanya. Misalkan dia untuk rate hariannya 100.000 ya. Dia gaji dia 22 juta, 2,2 juta. Berarti rate hariannya 100.000. Dia tak kasih 200.000 per hari untuk ngerjain proyek ini karena part time gitu ya. Oke, itu yang mengenai Wayan ya, pertanyaan Wayan. Sekarang Bilai mau nanya, caranya menentukan harga sebuah proyek itu gimana? Yang mana berhubungan dengan jenis kliennya. Proposal perusahaan kecil atau besar gitu ya. Kalau saya sih terus terang sih eh, nggak nggak ngelihat, memang sih melihat perusahaan kecil atau besar gitu, tapi kita harus ada batasannya. Kita harus bisa melihat diri kita sendiri berapa berapa nama kita semua masing-masing punya market gitu ya, dan punya price gitu yang harus secara konsisten kita pertahankan gitu ya. Kalau dulu kita udah punya rate yang tinggi, jangan menjatuhkan diri, itu sebenarnya indikasi nggak bagus. Kita udah punya rate tertentu dalam suatu proyek, kita udah bisa melihat oke, berapa hari yang mau dikerjakan, 5 hari, ya sudah tinggal kalikan 5 kali rate harian kita. Katakanlah nih ada perusahaan kecil, oke lah kita mau minta tolong nggak apa-apa, tapi kita harus jelasin, saya kasih diskon Pak 20% gitu, karena saya ingin membantu Bapak gitu ya. Bapak udah kenal baik saya dengan saya lama banget. Tapi itu harus dijelasin, setiap diskon yang kita berikan ke customer, harus kita kasih penjelasan supaya mereka memahami kita itu sudah memberikan sesuatu ke mereka sehingga nanti mereka tentunya akan merasa berhutang budi. Ya, itu yang pertanyaan nomor 3. Mulia Nasution nanya juga nih, saya mau nanya tentang manajemen, terutama manajemen waktu. Wah, ini pertanyaannya high level banget nih, manajemen waktu. Aduh, manajemen waktu ini sebenarnya gini, saya nggak cuma manajemen waktu ya, sebenarnya adalah yang paling penting adalah melihat uh, gini loh, sebenarnya yang paling enak itu kalau saya sudah di suatu level gimana saya bisa handover semua yang dilakukan di proyek itu ke orang yang lebih ahli. Saya tinggal fokus ke sesuatu yang saya memang efisien di situ. Nggak setiap orang itu bisa efektif melakukan sesuatu di semua hal gitu ya. Itu yang lebih penting dari menurut saya ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengevaluasi, wah eh, ini maaf ya, aku kembali ke manajemen waktu ya, karena kenapa? Biasanya orang yang nanya manajemen waktu itu adalah pertanyaan orang-orang nanya yang biasanya dia nggak punya waktu.
dana yang kita dapatkan kita kembalikan lagi ke proses yang namanya marketing gitu ya. Marketing misalkan dulu kita menghadiri event-event konferensi yang gratisan, sekarang yang mahal-mahal, karena konferensi yang mahal-mahal kita bisa dapetin customer besar, ya nggak? Kalau kita mau nangkep ikan yang besar harus di laut gitu kan, event yang mahal gitu ya. Selling, misalkan selling, kalau dulu misalkan kita ketemu customer pakai BMW misalkan ya, bebek motor bebek merah warnanya misalkan ya. Misalkan kamu udah dapat uang banyak nih dari proyek, wah udah naik BMW nih beneran, karena itu akan mempengaruhi nilai proyek dan prestis kita. Dan juga di engineering, bentuk tim. Dana itu harus kita kembalikan lagi untuk memperkuat engineering tim kita, sehingga kita bisa grow untuk proyek-proyek kita. Oke, itu untuk Mas Mulia ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih kelihatannya. Ada pertanyaan lagi di mana ya? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Sekarang sudah jam 10.30. Wah, tepat nih waktunya nih. Oke. Oke, sambil saya tunggu sebentar, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Mas Bondan mungkin bisa take over. Presentasinya sangat-sangat dahsyat ya. dan pertanyaannya mantep-mantep jawabannya. Di sini sudah banyak pertanyaan tentang terkait bagaimana memanage projectnya, bagaimana nge-quote harganya, dan sudah ada yang tanya lagi nih di chat ya, bagaimana pendampingannya, kira-kira apakah Pak Mahfud bersedia nih kayak jadi semacam mentor, jadi semacam coaching klinik gitu, nggak cuma hanya mengisi saat webinar seperti ini Pak? Iya, saya bersedia, nggak ada masalah. Cuma saya coba dipikirkan cara yang paling efisien seperti apa ya. Maksudnya pakai forum apa gitu, apa di Facebook efisien atau di mana caranya gitu ya. Atau kita bisa juga diskusi langsung. Sebenarnya kalau diskusi langsung lebih enak gitu ya. Mungkin ada waktunya yang bisa kita ketemu gitu ya. Saya sediakan waktu mungkin tiap hari apa selama inilah. Mungkin pertanyaan bisa masuk ke Facebook dulu untuk nanti di situ kita janjian di Google Hangout misalkan kita diskusi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Jadi intinya adalah Pak Mahfud bersedia untuk menjadi mentor untuk membina secara langsung, tidak hanya secara online, tetapi memang nanti akan bagaimana bahas teknisnya. Jadi buat yang berminat mendapatkan pendampingan langsung dari Pak Mahfud, silahkan kontak beliau via fanspage-nya atau di Facebook ya, silahkan dikontak. Dan we have to say thank you so much untuk sponsor utama, sponsor tunggal kita yaitu Jarvis Store, yang Jarvis Store adalah toko online yang bisa dikelola hanya dengan modal genggaman tangan. Jadi dengan gadget di tangan kita bisa mengelola toko online kita ya. Nah, Jarvis Store ini udah cukup dipercaya oleh beberapa klien mulai dari heterogu.com, transbromo.com, littlepuff.com. Mereka berkata bahwa Jarvis Store itu sangat mantap, user friendly banget, input produknya juga nggak bingung karena step-stepnya udah terpampang dengan jelas. Terus kesan-kesan profesionalnya juga bisa didapat meskipun bisnis kita ataupun online shop kita baru sebenarnya skala UKM kayak gitu. Nah, Jarvis Store ini sedang membutuhkan desainer dan back-end developer, khususnya dia menguasai Laravel. Jadi buat teman-teman kami kerja remote di sini ya, yang nonton remote talk sekali ini, punya kualifikasi nih, kayak desainer dan back-end developer, langsung aja kontak Pak Mahfud. Siapa tahu bisa mengikuti seleksi ataupun lolos seleksi dan ya, bekerja sama dengan Jarvis Store yang tentunya akan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua.
Oh ya, buat teman-teman kami kerja remote, akan disediakan pada malam hari ini kita sudah menyiapkan hadiah. Wah, yang nggak cuma-cuma nih. Ada uang tunai yang cukup banyak ya untuk nambah-nambah uang saku. Ada juga 2 kaos yang disediakan. Nah, cara mendapatkannya gimana? Simple banget. Yang pertama adalah untuk kaos. Untuk kaos akan kami bagikan untuk mereka yang sudah bertanya. Dan pertanyaan yang paling ngejelep adalah pertanyaan dari Bilal Bayashud ya, dari berdasar voting-voting yang ada di grup chatnya. Jadi selamat buat Bilal Bayashud, Anda mendapatkan 1 kaos dari kami kerja remote. You can hear. Halo. Nah, di samping itu selain kaos ada uang tunai juga yang jumlahnya cukup banyak ya. Nanti akan saya serahkan kepada Pak Mahfud nih. Pak Mahfud, kira-kira siapa yang layak? Yang layak untuk mendapatkan door prize dari Bapak, karena saya nggak berani nih, jumlahnya gede banget ya bagi kita yang istilahnya cuma modal nongkrong online gini, tahu-tahu dapat duit, udah dapat ilmu, dapat duit. Wah, kira-kira dari Pak Mahfud sendiri ada masukan apa nih kira-kira? Siapa yang berhak mendapatkan? Oke, jadi saya review lagi, kaosnya adalah hadiahnya untuk malam hari ini ada 2 kaos. Oke, saya udah dapat notis. Saya udah dapat notis dari Bapak Rahmat Awaludin. Jadi yang mendapatkan kaos yang pertama adalah Bilal Bayashud tadi ya. Terus yang kedua adalah Mas, inisialnya adalah AS. Wah, kira-kira siapakah yang sudah dapat kaos? Yaitu yang berinisial AS, mungkin bisa merasa deg-degan ya. Depannya A, belakangnya RIS. Jadi selamat buat Mas Aris Setiawan, Anda juga dapat kaos. Official group kami kerja remote. Nah, dan untuk uang tunai, kita punya uang tunai Rp300.000 ya. Nah, Rp300.000 ini akan dibagikan pukul 12 tepat. Jadi buat teman-teman yang pengen ngedapetin uang tunai Rp300.000 ini, caranya simpel banget. Setelah Remote Talks ini selesai, ditutup, langsung update status di Facebook masing-masing, dan bikin status. Misalnya kayak gini, statusnya kayak gini. Baru aja dengerin Remote Talks episode 1, keren banget. Buat kamu yang pengen tahu lebih dalam soal kerja remote, langsung aja gabung di grup kami
kerja remote. Dan nanti status yang paling banyak mendapatkan like akan mendapatkan uang tunai Rp300.000 jam 12 malam ya, jam 12 malam. Jadi nanti buat teman-teman yang udah update status silahkan absen, silahkan komentar bilang di thread yang sudah ada di fanpage itu ya, bahwa saya udah bikin statusnya nih dan udah dapat berapa like. Nanti Anda akan mendapatkan uang tunai Rp300.000. Oke, itu tadi pemaparan materi-materi yang sangat-sangat keren banget dari Pak Mahfud, meskipun tadi ada kendala yang cukup bikin kita sebel ya, saya juga merasa agak-agak gimana, tapi akhirnya kita bisa melaksanakan acara Remote Talks episode pertama ini dengan cukup lancar, dan semoga besok bisa dapat ilmu yang lebih keren lagi, dapat sponsor yang lebih banyak lagi, dapat peluang yang lebih gede lagi, dapat job-job yang lebih ngejelep lagi, dan pastinya dapat hadiah yang lebih oke lagi. Nah, oke, itu tadi. Jadi ditunggu ya. Silakan bikin status, ajak orang-orang buat gabung di grup Kami Kerja Remote. Dan kalau Anda udah bikin status itu, langsung absen di thread yang ada di fanpage ya, yang ada di sana. Nanti akan saya cek kira-kira statusnya dapat berapa like. Yang like terbanyak akan mendapatkan uang tunai Rp300.000 yang ditentukan jam 12 malam. Oke, terima kasih. Buat teman-teman Jarvis Store, terima kasih buat sponsor Jarvis Store, buat Mas Rahmat Awaludin selaku founder dari Kami Kerja Remote, dan teman-teman semuanya yang sudah bersabar untuk mengikuti Remote Talks episode pertama ini. Semoga dapat project dan kebanjiran project setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.